Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yulianti, NIM ES 18136, lokal 5A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah ekonomi regional dan perkotaan yang diampu oleh Ibu Nil Fatri, SEIMH, di mana saya akan menjelaskan tentang konsep dari ruang atau space. Pengertian ruang. Ruang adalah tempat yang memberikan kita hidup karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang diperlukan untuk kehidupan. Menurut istilah geografi umum, yang dimaksud dengan ruang atau space adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera tempat hidup tumbuhan, binatang, dan manusia. Dalam peraturan tata ruang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang atau space adalah pada yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Konsep ruang mempunyai beberapa unsur, yaitu jarak, lokasi, bentuk, dan ukuran. Konsep ruang sangat berkaitan erat dengan waktu, karena pemanfaatan bumi dan segala kekayaan membutuhkan organisasi atau pengaturan ruang dan waktu. Ruang menurut ilmu wilayah berdasarkan konsep perwilayahan, permukaan bumi dibatasi oleh keadaan fisik, sosial, dan batas administrasi pemerintahan. Kemudian konsep wilayah sebagai representasi ruang. Konsep wilayah merupakan suatu areal yang memiliki karakteristik tertentu berbeda dengan wilayah yang lainnya. Adapun macam-macam wilayah ialah: pertama, ada wilayah homogen atau homogeneous region, disebut juga wilayah formal. Wilayah yang dipandang mempunyai kesamaan karakteristik. Kedua, wilayah nodal atau nodal region. Wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara wilayah pusat inti dan wilayah di sekitarnya atau interland, saling terkoneksi dan berinteraksi. Dalam wilayah nodal, pertukaran barang dan jasa secara intern dalam wilayah tersebut merupakan satu hal yang mutlak harus ada. Biasanya daerah belakang akan menjual barang-barang mentah atau material dan jasa tenaga kerja pada daerah inti. Sedangkan daerah inti akan menjual ke daerah belakang dalam bentuk barang jadi. Contoh dari wilayah nodal yaitu Jabodetabek, terdapat inti yakni kota Jakarta. Lalu daerah sekitarnya seperti Bogor, Depok, dan Tangerang itu sebagai interland. Yang ketiga, wilayah administratif. Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan, dan RT atau RW. Keempat, wilayah perencanaan. Wilayah ini yang batasnya ditentukan kepentingan perencanaan. Perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja, namun cukup kecil untuk memungkinkan persoalan-persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai satu kesatuan. Peran ruang dalam analisis ekonomi wilayah dan perkotaan. Tidak dapat disangkal bahwa adanya ruang atau space adalah merupakan prasyarat mutlak dalam analisis ekonomi dan perencanaan pembangunan dalam tingkat wilayah. Dalam analisis yang bersifat mikro, unsur ruang muncul dalam bentuk analisis lokasi perusahaan, area pasar, kompetensi antar tempat, dan penentuan harga tempat. Sedangkan analisis makro, unsur ruang ditampilkan dalam bentuk analisis konsentrasi industri, modalitas regional, dan analisis pusat pertumbuhan. Untuk dapat menghasilkan analisis ekonomi wilayah dan perkotaan yang lebih konkret dan terukur, unsur ruang dapat ditampilkan dalam variabel ongkos angkut yang sangat dipengaruhi oleh jarak yang ditempuh. Sedangkan jarak yang dianalisis umumnya dari lokasi bahan baku ke lokasi pabrik dan selanjutnya ke pasar, maupun di daerah pemukiman kepasaran atau tempat kerja. Variabel selanjutnya yang juga dapat mewakili unsur ruang dalam analisis ekonomi wilayah dan kotaan adalah perbedaan struktur dan potensi sosial ekonomi antar wilayah. Variabel penting lainnya adalah interaksi sosial ekonomi antar wilayah yang terjadi dalam 4 bentuk, yakni perdagangan antar daerah, perpindahan tenaga kerja atau migrasi, lalu lintas modal, dan distribusi inovasi antar wilayah. Jadi sekian dulu video penjelasan mengenai konsep dari ruang atau space. Saya Yulianti, mohon maaf apabila ada kesalahan.
dalam penyampaian karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.